Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman pejuang NIP dan juga P3K di seluruh Indonesia. Semoga semuanya sehat dan selalu di dalam lindungannya. Amin. Untuk meraih cita-cita menjadi abdi negara, baik itu menjadi PNS maupun juga P3K, tidak hanya dibutuhkan usaha lahir dengan cara belajar keras, tetapi juga harus teman-teman imbangi dengan cara usaha batin, yaitu dengan cara berdoa. Nah, lalu apa saja amalan-amalan yang bisa teman-teman terapkan dalam usaha untuk meraih cita-cita menjadi abdi negara itu? Nah, berikut ini saya akan menyampaikan, akan memberikan apa saja amalan-amalan yang bisa teman-teman lakukan. Dan amalan ini juga saya terapkan dulu waktu selama mengikuti tes CPNS. Dan alhamdulillah, atas izin Allah, cita-cita saya menjadi abdi negara terkabul. Amalan yang pertama, teman-teman bisa berdoa pada waktu sujud rakaat terakhir. Nah, pada saat teman-teman sujud pada rakaat terakhir sholat, teman-teman kan membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Nah, setelah baca yang ketiga itu, teman-teman silakan berdoa sesuai dengan apa yang teman-teman cita-citakan atau apa yang teman-teman inginkan. Nah, doa itu insya Allah akan mustajab, akan terkabul. Dan ini juga saya lakukan selama mengikuti CPNS, dan alhamdulillah doa itu benar-benar terkabul. Nah, silakan teman-teman lakukan doa ini setiap setiap sujud pada rakaat terakhir ketika teman-teman sholat, bagi yang beragama Islam ya. Amalan yang kedua adalah sholat duha. Nah, teman-teman bisa melakukan sholat duha ini sebelum berangkat ke tempat kerja atau saat di tempat kerja ketika ada waktu luang. Sholat duha ini adalah ibadah sunnah yang bisa membuka rezeki kita. Jadi silakan teman-teman lakukan sholat duha ini secara rutin. Insya Allah cita-cita teman-teman dan rezeki teman-teman akan dibukakan. Amin. Amalan yang ketiga, teman-teman bisa mengamalkan sholawat Jibril sebanyak 1000 sampai 4444 kali dalam sehari. Nah, sholawat ini bisa teman-teman amalkan setelah sholat, dan itu teman-teman lakukan boleh langsung secara non-stop 1000 sampai 4444 kali, atau teman-teman pisah. Misalkan setelah sholat zuhur teman-teman amalkan 300 kali, kemudian setelah sholat asar teman-teman amalkan 200 kali, setelah sholat maghrib 300 kali, dan isya 200 kali. Terserah teman-teman mau mengamalkannya seperti apa. Yang penting dalam satu hari itu teman-teman mengamalkan minimal 1000 kali. Bahkan kalau teman-teman ingin yang lebih baik lagi, teman-teman bisa amalkan sehari sampai 4444 kali. Insya Allah cita-cita teman-teman akan terkabul dan teman-teman akan dimudahkan di dalam segala hal. Kemudian yang amalan keempat, nah ini adalah amalan yang paling sering saya lakukan dulu, yaitu sholat tahajud. Dan setelah sholat tahajud itu saya membaca surat Al-Fatihah 41 kali ditambah dengan Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir sebanyak 1000 kali. Nah, ini adalah amalan yang paling sering saya lakukan. Dan saat mengamalkan sholat tahajud itu saya lakukan di luar rumah, tidak di dalam rumah, tetapi di luar rumah, di halaman rumah. Tetapi kalau halaman rumah teman-teman tidak begitu luas, ya tidak perlu sampai ke tengah jalan. Yang penting teman-teman amalkan di teras juga nggak apa-apa. Kalau teman-teman rumahnya luas juga lakukan di halaman rumah pada waktu sepertiga malam terakhir. Nah, untuk yang amalan keempat ini, bagi teman-teman yang agak takut dengan gelap mungkin agak berat ya, tapi nggak apa-apa. Untuk amalan yang keempat ini teman-teman tidak harus melakukannya di halaman rumah tengah malam, di dalam rumah juga boleh. Kalau saya dianjurkan oleh ayah saya untuk mengamalkan sholat tahajud itu di halaman rumah, di bawah langit yang terbuka.
Dan terlepas dari keempat amalan tadi, teman-teman juga harus mengimbanginya dengan belajar sungguh-sungguh dan belajar yang benar. Tidak bisa teman-teman hanya mengandalkan amalan tadi tanpa usaha untuk belajar. Usaha untuk belajar diimbangi dengan amalan tadi, maka insya Allah akan menghasilkan hasil yang maksimal. Dan insya Allah cita-cita teman-teman akan terkabul. Toh kalaupun misalnya cita-cita teman-teman tidak tercapai, pasti teman-teman akan diberikan jalan lain yang terbaik menurut Allah. Karena rezeki itu Allah yang Maha tahu mana yang terbaik bagi kita. Oke, itu saja yang saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya channel ini terus berkembang dan saya terus bersemangat memberikan informasi dan juga tips-tips yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.